Yoha, masih bersama saya admin yang kemarin-kemarin, dan masih mengulas serial Donghua yang cukup anyar. Dan ya, itu adalah Swallowed Star. Di episode kemarin kita sudah menyaksikan upaya Lao Feng yang mencoba berhadapan dengan sosok yang melampaui dewa perang, Tetua Far. Karena terdapat perbandingan kekuatan yang cukup besar di antara keduanya, Lao Feng pun harus dibuat kesulitan. Namun situasi seketika berubah pada saat kemunculan dua orang bantuan yang berasal dari aula bela diri Jixian, yang membuat Tetua Far tidak bisa menyerang Lao Feng secara terang-terangan. Dan dia juga kemudian mengusulkan untuk mengadakan kontes, atau yang lebih tepatnya sih perebutan roh tanaman, di mana aula bela diri hanya akan menurunkan satu orang saja, yakni Bingsan. Bagaimanakah kekuatan dari pria yang selalu bersikap cool ini? Yuk mari kita pahami bersama-sama. Di permulaan cerita, setelah dimulainya kontes perebutan roh tanaman, kita akan langsung diperkenalkan lebih jauh tentang karakter Bingsan. Dikatakan oleh Inspektur Zushi bahwa ia mampu menandingi keempat lawannya, yaitu Katlan, Liao, Ivan, dan Keita. Setelah seseorang melampaui tingkat dewa perang, mereka akan mendapatkan kemampuan khusus yang berbeda-beda, karena kultivasi yang mereka jalani juga berbeda-beda. Sebagai contohnya, Tetua Far. Wanita ini mampu mengendalikan api setelah melampaui tingkat dewa perang. Sama halnya dengan Bingsan, yang setelah melampaui dewa perang dia mendapatkan kemampuan khusus, yakni deteksi. Berbeda dengan Lao Feng yang mendeteksi menggunakan kemampuan mentalnya, di mana Lao Feng sendiri masih kesulitan untuk dapat mengidentifikasi roh pohon atau tanaman pada jarak tertentu dan dapat merasakan segala hal. Karena kemampuan deteksi Bingsan bisa langsung merasakan keberadaan makhluk hidup melalui energi di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Meskipun kabut tebal menyelimuti pulau, itu tidak berarti apa-apa di hadapannya, sebab dia mampu melihat dengan kemampuan pendeteksinya. Selain itu, Bingsan juga memiliki kemampuan es yang cukup meresahkan bagi Liao dan kawanannya, di mana tanaman roh yang sudah mereka kumpulkan harus terenggut satu persatu olehnya. Melawan pun percuma, sebab di hadapan eksistensi yang telah melampaui dewa perang, perbandingan jumlah sama sekali tak berpengaruh. Namun faktanya, Katlan baru menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka seusai dirinya dibuat tak berdaya. Ia juga sempat melaporkan kepada Tetua Far bahwa roh tanaman yang baru saja dikumpulkan sudah direnggut oleh lawan. Katlan juga memberikan info tentang kemampuan lawan. Dari laporan yang disampaikan oleh Katlan, Tetua Far pun kemudian menarik kesimpulan bahwa orang yang sedang berhadapan dengan Liao dan teman-teman merupakan salah satu dari 3 penjaga, atau boleh disebut juga dengan pengawal. Inspektur Zushi pun juga membenarkannya, dan kode name-nya adalah Bingshan atau Gunung Es, dan nyatanya dia bukanlah inspektur. Mereka yang disebut dengan 3 pengawal utama berada di bawah komando langsung dari pemimpin Hong, dan mereka juga dilatih sendiri oleh sang pemimpin. Dikatakan pula ketiga pengawal utama ini telah melampaui dewa perang yang kekuatannya juga sangat kuat. Ketiga pengawal ini juga mempunyai peranan penting yang menyebabkan organisasi-organisasi besar di dunia takut dengan sang pemimpin. Inspektur Zhu kemudian membuat barir agar Tetua Far tidak bisa mendengar obrolan mereka, sebab obrolan tersebut akan semakin mendalam. Dari apa yang sudah didengar si inspektur, pemimpin Hong sering menyebut-nyebut Lao Feng sebagai salah satu jenius master mental terbaik di dunia. Dan sekarang, Lao Feng yang telah menyerap jantung Willow 1000 tahun membuat si inspektur merasa penasaran dengan seberapa besarkah tingkatan kekuatan mental yang ia miliki saat ini. Lao Feng pun kemudian menjelaskan bahwa kekuatan mentalnya kini sudah berada di level puncak dewa perang tingkat tinggi. Inspektur Zhu pun langsung tersenyum sesaat setelah mendengarnya. Itu dikarenakan pada saat era Nirvana terjadi, pemimpin Hong dan Lei Zhen atau Dewa Guntur melampaui eksistensi dewa perang dalam beberapa tahun. Dia juga telah melihat beberapa orang yang telah mencapai puncak dewa perang dalam 2-3 tahunan. Tapi kasus Lao Feng ini sangat berbeda. Bisa mencapai master mental di puncak dewa perang tingkat tinggi pada saat berusia 19 tahun, itu merupakan kali pertama yang pernah ia lihat. Bisa memiliki kekuatan sebesar itu di usia muda merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Dan pastinya dia adalah seorang pemuda kebanggaan dari aula bela diri. Itulah mengapa si inspektur akan melaporkannya ke pemimpin. Dan tentu, Lao Feng akan dihadiahkan oleh sang pemimpin atas pencapaiannya.
Seusai mendengar kata-kata hadiah, di sini Lao Feng lantas menyampaikan keresahannya dengan bertanya, apakah pemimpin Hong bisa memberinya hadiah satu set armor Dewa Hitam? Karena setelah mengetahui kekuatan armor Dewa Hitam setelah melawannya langsung, Lao Feng sangat tertarik dengan baju besi tersebut dan sangat menginginkannya. Tapi Inspektur Zhu tidak bisa memastikannya, jadi Lao Feng harus menunggu jawaban dari sang pemimpin. Di saat itu pula, nampak pulau berkabut mengalami guncangan dan dari arah kejauhan muncul Bing Shan yang mengatakan untuk cepat pergi. Tentu itu bukanlah sebuah pertanda yang baik. Guncangan yang cukup terasa ini juga diikuti dengan kemunculan cabang-cabang aneh yang muncul dari bawah permukaan tanah dan mulai merambat ke segala area. Bila dilihat sekilas, diperkirakan cabang-cabang tersebut memiliki panjang sekitar 5-600 meteran dan bisa dipastikan bahwa ini merupakan cabang rotan dari jenis tanaman khusus, di mana Bing Shan akan mencoba mengatasi cabang tersebut dan mencoba menunjukkan aksinya kepada kita. Seusai mendaratkan beberapa serangan kepada cabang rotan tersebut tanpa diduga-duga itu mempunyai kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Makhluk misterius ini dapat memulihkan diri dalam waktu yang sangat singkat. Tentu kemampuan semacam ini akan sangat membagongkan. Karena dirasa tingkat potensi bahaya yang diperkirakan begitu tinggi apabila terlalu dekat dengan cabang-cabang rotan yang terdapat di pulau berkabut, Inspektur Zhu lantas mengajak Lao Feng untuk segera pergi naik ke pesawat tempur agar terhindar dari mara bahaya. Sedangkan Bing Shan masih akan tinggal sebentar dan masih mencoba untuk mengatasi makhluk tersebut seorang diri. Bing Shan sendiri merupakan orang yang paling kuat di antara orang-orang yang terdapat di sana. Apabila dia tidak dapat mengatasinya, entah itu si Inspektur maupun Lao Feng, mereka takkan bisa membantunya sama sekali. Sebab cabang-cabang rotan ini sangat sulit untuk dihadapi. Dan jikalau Bing Shan benar-benar tidak mampu menghadapinya, dia bisa dengan mudah melarikan diri dengan mengandalkan kecepatannya. Setelah naik ke pesawat tempur, keduanya pun menyaksikan pertarungan Bing Shan melawan cabang-cabang misterius tersebut. Selain panjang dan diameternya cukup lebar, kekuatan dari cabang rotan ini juga sangat menakutkan, di mana hentakannya saja sanggup membuat oleng pesawat tempur Inspektur yang posisinya cukup jauh dari TKP. Dan yang lebih dangernya lagi, kecepatan serta jumlah dari cabang rotan kian meningkat secara tiba-tiba. Itu merupakan pertanda buruk bagi Bing Shan yang masih melawan cabang-cabang tersebut. Menurut analisis dari sistem komputer yang terdapat di dalam pesawat tempur, panjang dari 6 cabang rotan yang kini dihadapi Bing Shan kali ini lebih dari 1600 meter dan dapat secara instan meregang, mengerut, serta bergerak dengan kecepatan lebih dari 1000 meter per detik, di mana puncak dewa perang tingkat tinggi sekalipun akan sangat sulit untuk bisa kabur dari kejarannya. Daya tahannya sendiri sudah sebanding dengan monster tingkat raja. Serangan es Bing Shan pun tidak dapat mengekangnya. Selain itu, dia memiliki tingkat pemulihan yang dirasa tidak masuk akal. Semakin lama pertarungan ini berlanjut, maka akan semakin buruk pula bagi Bing Shan, yang apabila energinya semakin terkuras, kecepatan dan fokusnya pun akan semakin berkurang. Apalagi serangan dari beberapa cabang rotan ini sangat sulit untuk diprediksi. Hingga akhirnya Bing Shan pun harus terkena sebuah terjangan, dan itu memberikan luka dalam yang cukup perih. Cabang-cabang rotan yang jumlahnya semakin lama semakin bertambah membuat posisi Bing Shan semakin tersudutkan, di mana cabang-cabang yang bermunculan mulai membentuk sangkar untuk mengekang pergerakannya. Tapi untunglah, dia masih menyimpan sebuah kemampuan untuk bisa meloloskan diri dari sangkar tersebut dan kemudian kembali ke dalam pesawat tempur dengan nyawa yang masih bisa terselamatkan. Namun ia harus menderita beberapa luka dalam. Dan tanpa membuang-buang banyak waktu, mereka pun langsung bergegas pergi kembali ke markas. Sementara itu, Liao beserta yang lainnya juga berhasil escape dari amukan cabang rotan yang merambat di pulau berkabut. Mereka pun sadar akan kengerian dari makhluk tersebut yang bahkan tidak mampu ditangani oleh sosok yang melampaui dewa perang. Mereka semua berhasil selamat juga berkat bantuan dari tetua Far.
Setelah berterima kasih kepada si tetua, wanita ini pun kemudian meminta kepada mereka untuk segera menyerahkan semua jarahan tanaman roh yang sudah didapatkan kepadanya, mengikuti peraturan yang ada, di mana roh pohon yang didapatkan oleh tim akan diserahkan terlebih dahulu sebelum dibagikan secara merata. Meskipun agak sedikit enggan, tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, mau tak mau Liao pun harus menyerahkannya. Total dari roh pohon yang didapatkan diantaranya 6 jantung willow berusia 1000 tahun dan 2 buah roh tanaman. Dan keempat orang itu akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kontribusi yang telah mereka lakukan. Dan kemudian, si tetua bertanya kepada keempat orang tersebut apakah mereka akan kembali ke Eropa ataukah tetap tinggal dan menunggu tetua lainnya yang akan segera datang ke sana, di mana mereka bisa menyaksikan penaklukan cabang roh yang akan segera mereka lakukan. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang jarang-jarang datang, Katlan bersama yang lainnya pun memilih untuk tetap tinggal di sana. Sementara itu di dalam pesawat tempurnya nampak terlihat Bingsan yang tengah menahan rasa sakit akibat luka yang dideritanya. Dan rasa sakit yang dialaminya ini faktanya ditimbulkan akibat ia menggunakan gerakan energi genetik yang juga membuatnya berhasil lolos di dalam pertarungan sebelumnya. Tapi penggunaan dari gerakan tersebut mempunyai efek samping yang bisa membahayakan dirinya. Namun harusnya itu bisa pulih dengan mengistirahatkan dirinya untuk sejenak. Dari apa yang barusan disampaikan Bingsan, Inspektur Zhu pun merasa tertarik dengan gerakan energi genetik ini. Sebab gerakan tersebut akan dirasa sangat berguna pada saat-saat kritis dan dia bermaksud untuk mempelajarinya. Tapi sayangnya, ada harga yang harus dibayar sebab gerakan ini juga menghabiskan kekayaan yang sudah dikumpulkan Bingsan selama 5 tahun terakhir. Trik dari gerakan ini ia dapati setelah menanyakan kepada sang pemimpin yang dibentuk berdasarkan karakteristik energi genetik yang dimiliki Bingsan. Dan itulah mengapa trik ini tidak bisa dipelajari oleh setiap orang karena energi genetik yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda. Di sisi lain, Inspektur Zhu juga merasa bahwa dirinya tak akan bisa mempelajarinya meskipun ia mencoba membuat trik lain dari energi genetiknya, mengingat terdapat harga yang harus ia bayar untuk bisa menggunakannya. Sedangkan ia sendiri sudah menghabiskan kekayaannya untuk membeli pesawat cerdas tingkat universe yang saat ini mereka tumpangi. Dikatakan bahwa pesawat tempur tingkat universe ini dapat bertindak atas kehendak manusia tanpa perlu pilot, yang bahkan seluruh badan pesawat atau material-material yang digunakan untuk membuat pesawat ini bahkan lebih keras daripada senjata kelas SS milik si Inspektur dan mampu bertahan dari serangan monster tingkat raja. Tapi jika cabang rotan seperti sebelumnya yang menyerang dengan cara melilit, maka pesawat tempur ini sekalipun takkan mampu untuk bertahan. Mengetahui apabila pesawat ini terbuat dari material yang lebih keras daripada senjata SS, Lao Feng pun mengira pasti harganya akan sangat tinggi. Yang kemudian dilanjutkan dengan si Inspektur yang membahas mengenai kontribusi Lao Feng di Pulau Berkabut. Jika semua nominalnya dijumlahkan, mungkin dia bisa dapat membeli pesawat cerdas tingkat prasejarah tertinggi yang jenisnya seperti pesawat tempur yang dimiliki oleh pemimpin Hong, yang di dalamnya dilengkapi dengan meriam laser udara yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan pesawat ini. Sementara itu, perjalanan Lao Feng selama di benua Australia Selatan kali ini juga sempat disinggung oleh sang Inspektur karena ini sangat bermanfaat bagi Lao Feng. Dan dengan kekuatannya yang telah meningkat dengan pesat, kamp pelatihan elit takkan lagi cocok sebagai tempatnya untuk berlatih, di mana Inspektur Zhu berniat untuk mengajukan Lao Feng kepada pemimpin agar dirinya mendapatkan pelatihan yang baru dan lebih cocok dengan tingkat kekuatannya saat ini. Yang artinya, Lao Feng juga sudah memenuhi persyaratan untuk lulus dari kamp pelatihan elit. Itu merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah kamp pelatihan elit yang menjadikannya lulusan dengan waktu tersingkat. Di sisi lain, Bingsan yang melakukan kontes perebutan roh tanaman di Pulau Berkabut sebelumnya mendapatkan sangat banyak roh tanaman, yang diantaranya 92 roh tanaman yang ia ambil, yang di dalamnya terdapat lebih dari 6 buah yang lebih bagus daripada jantung willow berusia 10.000 tahun. Itu sangat luar biasa. Bingsan juga akan mendapatkan bagian setidaknya 20 dari 30% dari apa yang sudah ia dapatkan. Tapi walaupun semua roh tanaman yang ia dapat sudah sangat berharga, masih terdapat roh tanaman yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang sudah dia dapatkan. Dan pastinya, itu adalah cabang rotan misterius yang tidak bisa Bingsan tumbangkan. Tapi dia telah mengirimkan jejak pertempurannya kepada pemimpin Hong, yang harusnya ia akan langsung turun tangan untuk menuntaskan permasalahan ini. Karena hanya beliaulah orang yang bisa menyelesaikan makhluk mengerikan tersebut. Kita pun akan kembali dibawa menuju Pulau Berkabut dengan terlihatnya tetua Far dan yang lainnya, di mana mereka masih menunggu kedatangan bala bantuan untuk menaklukkan cabang-cabang rotan.
Dan tak lama setelahnya, akhirnya bantuan yang ditunggu-tunggu pun datang. Tetua Far yang merupakan eksistensi yang melampaui dewa perang langsung memberikan hormat kepada ketiga orang berjubah ini dan memanggilnya dengan sebutan guru, yang menunjukkan bahwa dari segi kekuatan maupun identitas ketiga orang ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi darinya. Namun, tak lama setelah kehadiran mereka muncul pula sosok pria yang mampu memberikan tekanan yang sangat kuat setelah sosok tersebut menampakkan dirinya. Ya, benar apa yang kalian pikirkan. Dia adalah sang pemimpin aula bela diri Jixian sekaligus tetua pertama di dalam istana dewa perang. Sosok yang keberadaannya bagaikan dewa yang mewakili batasan dan berada di puncak umat manusia, sang pemimpin Hong, yang lantas membuat semua praktisi yang ada di sana menundukkan kepalanya. Sang pemimpin juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan penyerangan di Pulau Berkabut dan mengambil segalanya yang mereka dapatkan. Namun jika gagal, mereka semua harus pergi dari tempat tersebut sesegera mungkin. 它代表着人类，这都失去了光彩。 Tapi tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang membuat seisi pulau mengalami guncangan. Padahal baru 5 menit setelah para tetua pergi untuk menaklukkan Pulau Berkabut, yang diikuti dengan kemunculan keempat orang itu tanpa mendapatkan apa-apa. Mereka sudah gagal dalam penaklukan tersebut, dan kemudian semuanya pun lantas pergi setelahnya. Makhluk yang bahkan tidak bisa ditangani oleh 4 orang yang sudah melampaui dewa perang membuat Liao bertanya-tanya sebenarnya makhluk macam apa itu. Dan inilah waktunya sang pemimpin untuk turun tangan. Wah, tapi sayangnya pertarungan tersebut tidak akan ditampilkan. Padahal bakal jadi adegan baku hantam yang epic parah sih. Ya, tapi mau gimana lagi? Jadi daripada penasaran, mending kita lihat yuk apa sih sebenarnya cabang rotan itu. Dijelaskan bahwa cabang-cabang mengerikan itu disebut dengan rotan Mystic Cloud yang berasal dari pohon anggur Moyun yang kita lihat sempat muncul di Pulau Berkabut. Cabang-cabang rotan dari pohon anggur ini dikatakan tak berujung, tapi itu cuma kiasan saja. Dan faktanya, cabang-cabang rotan yang muncul di pulau ini memiliki diameter selebar 20 cm dan panjangnya bisa mencapai 2 km. Selain kuat dan cepat, cabang dari jenis tanaman ini juga memiliki tingkat regenerasi yang sangat cepat, yang mampu memulihkan luka-luka yang diterimanya dalam waktu 3 detik saja. Jenis ini juga merupakan makhluk yang sangat populer di tingkat alam semesta, yang bisa ditundukkan dan banyak disukai oleh eksistensi yang kuat di alam semesta. Ya, kira-kira begitulah. Buat yang udah baca novelnya, mungkin pohon anggur udah gak asing buat kalian kan? Dan sekian dulu dari saya. Bye.